Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sylvia Sukmasari, NIM 18042199. Di video kali ini saya akan membahas mata kuliah Manajemen Risiko dan Bencana pada pertemuan 10. Poin yang akan saya bahas yaitu kapasitas masyarakat menghadapi bencana dalam rangka mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana. Yang pertama yaitu kapasitas. Menurut terminologi Uni SDR 2017, kapasitas mengacu pada semua kekuatan, atribut, dan sumber daya yang tersedia dalam komunitas, organisasi, atau masyarakat untuk mengelola dan mengurangi resiko bencana. Konsep kapasitas dalam hal ini adalah pengetahuan, sikap, dan adaptasi yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan dan mempersiapkan diri. Menurut Anderson dan Woodrow, pada tahun 1989, mengkategorikan kapasitas menjadi 3 macam, yaitu sosial, fisik, dan motivasi. Departemen Pembangunan Internasional mengemukakan bahwa kapasitas termasuk dalam kerangka kerja sumber mata pencaharian yang berkesinambungan sebagai modal fisik, sosial, sumber daya alam, keuangan, dan sumber daya manusia. Kapasitas dalam konsep pengurangan risiko bencana dianalisa sebagai hubungan kekuatan dari sebagai macam sumber daya. Kapasitas dalam konsep pengurangan risiko bencana dianalisa sebagai hubungan kekuatan dari sebagai macam sumber daya. Sampai dan astagfirullah. Kapasitas dalam konsep pengurangan risiko bencana dianalisis sebagai hubungan kekuatan dari macam sumber daya oleh beragam kelompok dan keseluruhan sistem maupun struktur masyarakat yang dapat meningkatkan atau menurunkan kapasitas dalam menghadapi bencana. Maka dari itu, untuk mengukur kapasitas masyarakat di dalam mengurangi risiko bencana, menggunakan indikator kapasitas terhadap mitigasi, kapasitas terhadap kesiapan, dan kapasitas terhadap bertahan hidup atau adaptasi masyarakat dalam menghadapi bencana. Yang kedua yaitu kapasitas terhadap mitigasi. Mitigasi adalah upaya maupun tindakan yang direncanakan dan dilakukan untuk meminimalisir dampak kerugian yang ditimbulkan dari bencana tersebut. Mitigasi bukanlah langkah akhir untuk menghadapi bencana, akan tetapi sebagai langkah awal untuk mengurangi risiko atau kerugian yang ditimbulkan dari bencana tersebut, baik itu berupa korban jiwa ataupun kerugian harta benda yang akan berpengaruh pada kehidupan dan kegiatan manusia. Yang ketiga yaitu kapasitas terhadap kesiapan. Kapasitas terhadap kesiapan berhubungan dengan kemampuan masyarakat atau kelompok dalam menghadapi ancaman bencana yang terjadi. Kemampuan masyarakat dalam konteks pengurangan risiko bencana diharapkan dilakukan secara berkelanjutan. Yang keempat yaitu kapasitas terhadap bertahan hidup. Kapasitas terhadap bertahan hidup didasarkan pada kemampuan masyarakat dalam beradaptasi menghadapi bencana. Menurut Howard pada tahun 2001, adaptasi merupakan suatu proses yang terjadi pada individu ataupun populasi terhadap kondisi lingkungan yang mengakibatkan individu atau populasi tersebut dapat bertahan atau tersingkir, di mana individu maupun kelompok yang beradaptasi akan bertahan, maupun sebaliknya, individu ataupun kelompok tidak dapat beradaptasi akan tersingkirnya bencana tersebut. Menurut Cultural Tweak pada 2004, strategi coping masyarakat lokal dalam menghadapi bencana dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, adanya strategi coping ekonomi. Maksudnya yaitu pengarahan sumber daya ekonomi yang dimiliki masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, yang lebih difokuskan dalam mendapatkan sumber penghasilan lain di luar pekerjaan utamanya untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Yang kedua yaitu adanya strategi coping sosial. Maksudnya difokuskan pada kegiatan sosial, misalnya gotong royong, dan kegiatan lain yang bersifat kelompok. Yang ketiga yaitu strategi dalam pembangunan yang bersifat fisik atau strategi coping struktural.
bertujuan untuk mengurangi kerugian akibat bencana dan meminimalisir risiko terjadinya bencana. Yang keempat yaitu adanya strategi coping kultural. Maksudnya, penerapan kearifan lokal masyarakat yang telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Selanjutnya yaitu pengurangan risiko bencana. Maksudnya, bentuk pengembangan kerangka kerja yang digunakan untuk mengurangi risiko atau kerugian yang ditimbulkan dari bencana dengan menitikberatkan pada upaya pemberdayaan individu maupun masyarakat dalam menghadapi bencana. Pengurangan risiko bencana adalah pendekatan proaktif yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas maupun masyarakat dalam mitigasi, meminimalisirkan dampak kejadian bencana sehingga masyarakat memiliki kemampuan atau kapasitas untuk bertahan. Pengurangan risiko bencana atau PRB harus disosialisasikan kepada masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan Indonesia adalah rawan bencana, didukung oleh kondisi Indonesia yang memiliki kerentanan bencana, di antaranya masih rendahnya kinerja penanganan bencana, masih rendahnya perhatian perlunya pengurangan risiko bencana, masih lemahnya peran sekolah dalam pendidikan mitigasi. Pengurangan risiko bencana bertujuan untuk mengurangi kerentanan sosial, ekonomi, fisik, maupun bahaya lingkungan yang dapat menimbulkan kerentanan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.